Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh solehah? Tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembelajaran kali ini subtema iman kepada qada dan qadar. Yang poin B, meyakini qada dan qadar, untuk kelas 6 SD semester 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Meyakini qada dan qadar. Rukun iman ada 6. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 atau terakhir. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, anak-anak memahami itu ya tentang qada dan qadar. Lanjut. Selain percaya dan yakin terhadap qada dan qadar, kita sebagai umat Islam yang beriman harus memahami dengan benar. Pemahaman yang salah tentang qada dan qadar akan menimbulkan anggapan bahwa manusia itu ibarat robot. Nah, itu hal tersebut bisa menimbulkan sikap putus asa, sikap malas, sikap tidak mau berusaha, sikap tidak mau belajar, ya, karena semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi kita itu ya harus yakin terhadap qada dan qadar. Sebagai umat Islam ya harus memahami dengan benar, ya, jangan sampai pemahaman kita salah tentang dalam meyakini qada dan qadar. Nah itu akan menimbulkan itu ya, akan menimbulkan ibarat robot ya, tersebut kan menimbulkan sikap putus asa, sikap malas, tidak mau berusaha. Nah itu, anak-anak untuk memahami itu agar anak-anak paham ya, tentang meyakini qada dan qadar. Lama-lama pasti akan paham ya, sedikit-sedikit. Lanjut. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan terus berusaha atau berikhtiar mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Jika usahanya gagal, ya, umat Islam yang beriman tidak akan putus asa, tapi dia akan terus berusaha. Dan harus menyadari kalau usahanya belum tercapai dalam bidang ini dan dia berusaha di bidang lainnya. Contohnya misal dalam bekerja, dalam pekerjaan ini belum bisa, mungkin ya harus meyakini mungkin di pekerjaan yang lain aku bisa, mungkin di sini belum bisa, di sana di pekerjaan yang lain bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan ketetapan atau rencana untuk hambanya yang lebih baik ya, merencanakan yang lain untuk hambanya yang lebih baik ya. Nah seperti itu, dan kita harus menyadari betul sesuai dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang kafir. Nah, kita sebagai orang yang beriman, umat Islam yang beriman, harus penuh percaya dan yakin ya, tidak boleh berputus asa
apabila gagal kita tidak boleh berputus asa, harus tetap melakukan itu, bersungguh-sungguh. Beriman kepada qada dan qadar memberikan banyak manfaat, memberikan banyak hikmah untuk kita dalam kehidupan. Nah, kita harus memahami ya, harus paham akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita ya, itu. Nah, lanjut ini ya. Nah, di antara manfaat hikmah itu adalah satu. Nah, ini orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang, tentram ya, tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Nah, jika keburukan datang, orang beriman kepada qada dan qadar tidak akan putus asa, tetapi ia berusaha. Nah, itu orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang, tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Misalnya dalam pekerjaan, kita akan melakukan suatu pekerjaan. Nah, kita jangan berpikiran seperti ini, aduh saya belum bisa, apalagi pekerjaan itu berat, nanti saya bagaimana ke depannya, nanti saya bagaimana dalam melakukan itu, saya belum persiapan, saya belum ini, saya belum itu, saya belum bisa, aduh bagaimana. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu namanya berpikiran putus asa yang menjadikan keburukan yang akan datang untuk diri kita. Kita itu tidak boleh seperti itu termasuk keburukan yang akan datang. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu. Pekerjaan, aduh saya berat, aku belum mempersiapkan ini, saya belum mempersiapkan itu, nanti kedepannya bagaimana, saya belum bisa. Misalnya cita-cita, aduh cita-cita itu cita-cita menjadi misalnya seorang dokter sulit, harus penuh belajar, penuh hafal dalam materi-materi kebidangan kesehatan. Aduh saya belum bisa, nanti saya bingung, nanti saya dalam mengurus pasien bingung. Nah, itu cita-cita. Misalnya lagi dokter atau polisi ya. Aduh saya dalam cita-cita menjadi polisi, saya berat badan saya belum bisa, saya belum punya ini, punya itu, saya belum berkemampuan dalam kebijaksanaan. Aduh bagaimana ini, nanti saya bagaimana, nanti saya kedepannya bagaimana. Kita itu tidak boleh seperti itu ya. Dalam melakukan sesuatu kita tidak boleh berpikiran seperti itu termasuk sikap putus asa yang akan menjadikan keburukan yang akan datang. Lanjut, nomor 2, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun musibah atau kegagalan menimpa ya. Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ketetapan ya, rencana yang lebih baik untuknya. Itu tadi sudah saya jelaskan di depan ya, bahwasanya kita tidak boleh berputus asa. Misalnya dalam bidang ini belum bisa, belum mampu, mungkin di bidang lainnya, mungkin dalam cita-cita ini belum bisa, mungkin di cita-cita lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai ketetapan atau rencana yang lebih baik untuknya, untuk hambanya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi, ini berkesinambungan dari ayat 1 tadi, dari hikmah yang satu itu tadi ya, bahwasanya kita tidak boleh berpikiran keburukan yang akan datang, berpikiran putus asa yang menjadikan putus asa, menjadikan keburukan yang akan datang. Kita tidak boleh seperti itu tadi ya. Dalam hal pekerjaan, aduh pekerjaan itu berat, saya belum ini, saya belum kuat, fisik saya tidak kuat untuk ini, nanti saya ke depan bagaimana, aduh aku belum bisa ini, aku belum bisa itu, nanti bagaimana, saya belum punya bahan untuk ini, belum punya barang. Nah, kita itu tidak boleh berpikiran seperti itu dalam hal cita-cita ya. Dan tadi sudah saya sampaikan ya, saya menjadi polisi, aduh berat saya belum mencapai ini sekian, aduh saya belum bisa dalam
jiwa saya belum ada kepribadian, kewibawaan, belum bisa dalam melakukan sesuatu yang bijaksana. Aduh, aku belum ini, aku belum itu, nanti saya udah mengatur masyarakat bagaimana. Misalnya kalau dalam hati kita itu seperti itu, yaitu namanya berpikiran putus asa, tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu sudah direncanakan atau sudah ketetapan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang lebih baik untuknya. Itu ya tadi ya, tidak boleh seperti itu. Kita ingin itu, kita ingin sesuatu itu. Nah, kita itu tidak boleh berpikiran, aduh saya ini, saya itu, saya belum ini, belum itu. Nah, apabila misalnya orang yang beriman apabila dalam hal ini gagal, tetapi harus tetap yakin dan terus berusaha. Aduh, saya gagal, aku akan terus berusaha. Walaupun apapun rintangannya, apapun masalahnya, aku akan tetap berusaha agar aku bisa. Nah, harus seperti itu, harus yakin. Nah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan sesuatu untuknya yang lebih baik lagi. Itu ya, demikian pembelajaran kali ini. Paham ya, anak-anak belajar sedikit-sedikit untuk memahami materi ya, materinya ya, agar anak-anak paham. Nah, demikian ini materi kali ini, pembelajaran kali ini. Belajar itu harus semangat, juga tidak boleh putus asa dalam belajar ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, belajar diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa, selesai pun juga dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Anak-anak memahami dari depan sampai akhir ya. Kalau anak-anak punya bukunya, dibuka bukunya, dipahami sedikit ya. Ini ya, terus tanyakan kepada guru agar lebih paham lagi, atau tanyakan kepada orang tua yang sudah tahu, atau tanyakan kepada ustadz-ustazah ya, kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.